Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Apakah Anda atau orang yang Anda sayangi itu mungkin punya profil lipid atau LDL dan trigliseridnya tinggi sementara HDL-nya rendah atau salah satunya? Nah, banyak sekali pertanyaan setelah kemarin kita sering bahas tentang kolesterol ya, LDL, trigliserid. Gimana sih caranya menurunkan LDL dan trigliserid dan meningkatkan HDL tanpa harus mengkonsumsi misalkan obat-obatan untuk penurun lemak. Yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, obat-obat penurun lemak itu bagus pada kondisi-kondisi yang memang harus pakai obat. Misalkan LDL dan trigliseridnya sangat-sangat tinggi dan bisa membahayakan. Bisa membuat sumbatan di pembuluh darah dan akhirnya nanti bisa sakit jantung atau serangan jantung dan stroke. Terus misalkan ada penyumbatan pembuluh darah di kaki, di tangan, dan di tempat-tempat lain, itu yang kita tidak inginkan. Nah, tapi kalau LDL dan trigliseridnya itu tinggi tapi tidak mengkhawatirkan atau tidak terlalu beresiko, misalkan kita nggak pernah serangan jantung, nggak pernah stroke, ya masih sehat ya, tapi LDL trigliserid agak naik nih, atau HDL-nya terlalu rendah nih. Nah, gimana caranya kita supaya bisa perbaiki tanpa harus minum obat-obatan yang tadi, yang statin dan sebagainya? Bisa nggak? Bisa ternyata. Nah, pengen tahu jawabannya apa? Kita akan bahas makanan apa terutama di pagi hari karena banyak yang nanya, "Dok, sarapan apa yang bagus?" Dan kebanyakan orang itu karena salah sarapan, itu akhirnya membuat profil lipidnya jadi kurang bagus. Ya, maksudnya LDL-nya tinggi, trigliserid tinggi, HDL-nya rendah. Nah, kita akan bahas makan apa yang harus dimakan, kemudian apa yang harus dihindari, dan minuman apa yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Kita akan bahas sampai tuntas, jangan di-skip, simak sampai selesai. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, sebelum kita bahas makan apa, kita harus bahas dulu kenapa harus menurunkan kolesterol. Tadi kolesterol yang tinggi itu bisa meningkatkan risiko penyumbatan. Penyumbatan yang di jantung bisa serangan jantung, di kepala atau di otak bisa jadi stroke. Kalau di kaki ya kakinya bisa penyumbatan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau terlalu tinggi memang sebaiknya memang dibantu dengan obat karena obat itu akan cepat menurunkan tadi risikonya. Nah, tapi kalau naik tapi tidak terlalu tinggi dan kita juga tidak punya risiko yang berat, misalkan nggak pernah serangan jantung, nggak pernah stroke, tidak diabetes gitu ya, itu memang bisa dilakukan intervensi tanpa obat. Dan itu memang pilihan yang terbaik sebenarnya. Karena dengan pola makan sehat, kita bisa menurunkan kolesterol yang tadi, trigliserid dan LDL, dan bisa meningkatkan kolesterol yang baik atau HDL. Nah, prinsip dasarnya untuk menurunkan kolesterol lewat makanan adalah satu, meningkatkan asupan serat, terutama serat yang larut, meningkatkan lemak HDL atau lemak sehat gitu ya, lemak-lemak yang bagus, dan meningkatkan antioksidan untuk mencegah penyumbatan, mencegah peradangan, dan seterusnya. Hindari lemak jenuh karena lemak jenuh itu walaupun tidak secara langsung meningkatkan LDL dan trigliserid, itu bisa meningkatkan peradangan, dan kalau peradangannya naik itu bisa meningkatkan kemungkinan untuk penyumbatan pembuluh darah. Dan hindari minyak-minyak trans. Trans itu juga kayak gorengan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan peradangan. Dan hindari juga gula yang berlebihan, apalagi kalau gula tambahan, terutama kalau di pagi hari. Kenapa? Karena gula selain bikin peradangan, gula juga yang berlebihan di darah itu akan membuat insulinnya meningkat dan lama-lama resistensi insulin bisa jadi diabetes, diabetes bisa jadi penyumbatan pembuluh darah dan seterusnya, dan juga resistensi insulin itu meningkatkan LDL dan trigliserid dan menurunkan HDL. Nah, itulah kenapa apa kaitannya gula sama kolesterol, sangat erat gitu. Jadi kita harus jelas dulu gitu ya. Nah, sekarang makanan apa nih yang bagus? Ya, banyak pertanyaan, "Dok, makan apa yang bagus?" Yang pertama tadi prinsipnya meningkatkan serat dulu. Jadi oatmeal itu bagus karena tinggi akan serat larut, isinya beta glukan, bisa menyerap kolesterol di usus. Jadi tidak menurunkan kolesterol yang ada di darah, tapi mencegah supaya kolesterol yang kita makan tidak masuk ke dalam darah. Nah, pastikan oatmeal kita ini oatmeal yang tanpa gula. Sekarang ada banyak oatmeal di pasaran, ada yang instan, ada yang harus dimasak dulu. Nah, sebisa mungkin pilihlah yang memang raw, yang memang harus kita masak dulu, bukan yang instan. Yang instan yang dikasih air panas doang. Karena yang instan itu sebagian besar, saya tidak bilang semua brand seperti itu, tapi sebagian besar itu mengandung gula yang cukup tinggi. Jadi kita kolesterolnya turun, tapi gulanya
naik. Nah, jangan sampai begitu karena gula yang tinggi juga bisa menyebabkan nanti LDL sama triglyceridnya naik. Nah, berikutnya adalah buah-buahan. Selama Anda tidak diabetes atau belum diabetes, buah-buahan itu semua boleh. Tapi kalau Anda sudah diabetes, memang ada buah-buahan tertentu yang harus diawasi dan memang kita batasi jumlahnya gitu. Misalkan yang aman juga buat diabetes, misalnya apel, pir, kemudian jeruk. Tapi ada beberapa jeruk yang memang untuk menderita diabetes sebaiknya dikurangi atau dibatasi. Nah, apel, pir, dan jeruk ini bagus karena mengandung pektin. Pektin itu serat larut dan serat larut tadi sama seperti oatmeal juga. Itu menahan kolesterol di usus. Kemudian ada buah-buahan berry kayak strawberry, blueberry, blackberry ini kayak antioksidan. Jadi antioksidan yang tinggi mencegah peradangan. Kalau peradangannya tidak terjadi, penyumbatan atau perlukaan di pembuluh darah yang mengakibatkan penyumbatan itu tidak terjadi. Berikutnya adalah kacang-kacangan, misalkan almond, kenari, ya kacang tanah juga boleh gitu karena tinggi akan lemak sehat, meningkatkan nanti HDL dan menurunkan LDL. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi lemak yang sehat, itu HDL-nya akan naik. Dan HDL itu ternyata berkompetisi juga dengan LDL. Jadi kalau HDL-nya bagus, itu biasanya LDL dan triglycerid itu akan turun. Nah, konsumsilah secukupnya, karena banyak orang, waktu saya pernah bikin video tentang kacang, ya boleh cemilan yang sehat itu banyak orang makan kacang berlebihan. Jadi makannya banyak gitu harusnya aman, jadi menimbulkan penyakit baru, misalkan asam uratnya naik atau tadi banyak masalah baru gitu ya. Jadi yang seberapa banyak sih sehari? Nah, yang disarankan itu sebenarnya satu jari ibu jari ini, tapi paling banyak sehari itu 1 genggam. Jadi kalau Anda ambil segenggam cukup, itu untuk sehari, bukan untuk sekali makan. Banyak orang begitu dibilang kacang itu bagus, itu makannya kacang terus untuk sambil nonton TV atau apa, nggak dirasa lama-lama mungkin udah 10 genggam yang dimakan. Itu malah jadi masalah baru. Berikutnya adalah buah yang sangat bagus juga karena mengandung lemak tak jenuh tunggal, yaitu alpukat. Nah, alpukat itu biasanya HDL-nya akan meningkat baik sekali gitu. Kalau Anda banyak makan alpukat, LDL dan triglycerid akan turun gitu. Kalau nggak percaya dibuktikan aja gitu ya. Kemudian biji-bijian utuh. Contoh misalkan kalau Anda pakai roti gandum, pilihlah yang gandumnya misalkan di atas 70%. Kebanyakan roti gandum yang dijual di pasaran, terutama di minimarket, itu kandungan gandumnya mungkin hanya 10%. Kenapa? Karena ya gandum itu satu, harganya yang utuh ya, itu harganya tidak murah. Yang kedua, rasanya keras. Jadi kalau roti gandumnya banyak itu biasanya lebih keras. Dan orang Indonesia itu tidak suka roti yang keras. Gitu. Atau granula juga boleh ya. Pastikan granula yang Anda beli bukan yang instan juga. Kalau yang instan biasanya tinggi gula juga. Gitu. Nah, selain itu ada apa lagi? Satu lagi adalah suplemen omega 3. Jadi kalau omega 3 Anda konsumsi itu biasanya akan memperbaiki profil lipid juga. Apalagi kalau Anda tambah lagi misalkan dengan minyak zaitun. Jadi omega 3, minyak zaitun, alpukat itu sangat baik sekali untuk dikonsumsi setiap hari untuk memperbaiki profil lipid. Nah, berikutnya minuman nih. Minuman apa yang bisa membantu menurunkan kolesterol? Nah, yang sudah dibuktikan banyak penelitiannya juga adalah teh hijau. Teh hijau yang matcha atau yang Jepang ya. Kenapa? Karena tinggi antioksidan. Bisa mengurangi LDL. Kadar LDL-nya akan turun. Anda bisa bikin misalkan, males nih minum teh. Bisa bikin smoothie. Jadi Anda pakai bayam, pisang, alpukat, ya, terus susu yang susu almond atau susu sapi juga boleh kalau Anda tidak punya alergi susu gitu ya. Usahakan tanpa gula. Terus Anda minum. Jadi selain teh hijau ada juga smoothie hijau yang bisa membantu menurunkan kolesterol, yaitu tadi campurannya bayam, pisang, alpukat ya, kemudian susu. Nah, itu bagus ya untuk menurunkan kolesterol. Nah, sekarang apa yang harus dihindari? Nah, ternyata dari banyak penelitian makanan apa yang bisa meningkatkan LDL triglycerid ya. Ternyata sebagian besar bukan yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan kan, makan telur, kuning telur nih, bahaya. Ternyata bukan. Ternyata adalah satu, roti-rotian, terutama yang pastry. Pastry itu kayak misalkan roti croissant, terus Danish cookies gitu ya, Danish pastry gitu. Itu roti putih dan makanan yang tinggi gula lainnya itu justru malah meningkatkan LDL dan triglycerid ya. Jadi kalau kita makan telur, kuning telur, gak usah khawatir. Justru malah yang roti-rotian itu yang meningkatkan. Ya, kalau di Indonesia mungkin ya bubur ayam maksudnya, yang bubur nasi gitu ya. Nah, di Indonesia lagi ada khasnya. Biasanya orang-orang itu kalau pagi itu sukanya makan gorengan. Dan ternyata gorengan atau makanan tinggi lemak jenuh
itu tadi meningkatkan peradangan yang tinggi itu biasanya memicu LDL dan trigliserid. Jadi bukan karena kita makan gorengan kemudian lemaknya naik karena gorengannya, bukan, tapi peradangan yang disebabkan oleh gorengan itu yang meningkatkan LDL dan trigliserid. Kemudian minuman manis, misalkan kopi, kemudian teh yang pakai gula gitu ya. Nah, kalau kopi teh nggak pakai gula nggak apa-apa, nggak akan meningkatkan. Tapi intinya adalah manisnya itu, gulanya. Jadi kalau Anda minum soda atau minum jus yang pakai gula gitu ya, terus kemudian kopi atau teh yang pakai gula atau kopi yang pakai creamer, itu juga meningkatkan LDL dan trigliserid. Nah, berikutnya gimana membiasakan pola makan sehat nih. Kita udah tahu nih makan apa yang oke, makan apa yang kurang oke. Nah, berikutnya adalah begitu udah tahu kita harus praktek, dibiasakan. Jadi siapin sarapan dari malam sebelumnya untuk menghemat waktu. Jadi nggak perlu menu yang barangnya udah kita siapin, nggak perlu, tapi menunya atau kita niatnya besok mau makan apa, kita udah mikir dari malam sebelumnya. Soalnya kalau kita tidak rencanakan, biasanya yang spontan-spontan itu yang kita ambil atau yang bisa kita pilih itu kebanyakan adalah yang seharusnya kita hindari. Jadi tentukan menunya dari malam sebelumnya supaya kita tidak milih yang salah. Jadi mulailah dengan porsi kecil. Kalau Anda tidak biasa misalkan makan makanan yang sehat, misalkan alpukat atau oatmeal atau apa gitu ya, terus biasa makannya langsung yang misalkan tadi gorengan apa segala macam, kita ubahnya pelan-pelan dulu. Misalkan gorengannya tetap, terus tapi ditambahin dengan makanan yang sehat gitu, terus ditambahin secara bertahap yang sehatnya, supaya lama-lama lebih dominan yang sehatnya daripada yang kurang sehat. Lama-lama kita akan terbiasa untuk makan makanan yang sehat, dan makanan yang kurang sehat kita bisa hindari. Jadi buat sarapan yang semenarik mungkin dengan menambahkan topping, misalkan buah atau biji-bijian. Misalkan oatmeal kan terlalu plain, bisa ditambahin buah, misalkan tadi apel gitu, terus alpukat atau yang lainnya. Jadi supaya tidak bosan dan tidak berselera gitu ya. Nah, yang harus diingat adalah setiap kita makan, diingat selain menunya apa, gizinya apa, yang diingat adalah manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tentu menurunkan tadi LDL dan trigliserid secara alami, dan itu bisa membantu kita mengurangi risiko serangan jantung ya. Nah, selain juga mungkin dalam jangka menengahnya berat badan kita akan lebih ideal kalau misalkan berat badannya turun gitu ya, terus energinya jauh lebih lama bertahannya sepanjang hari dibandingkan kita makan makanan yang tadi pastry, kemudian gorengan, itu biasanya segar sebentar terus nanti udah mulai siang, udah mulai lapar atau udah mulai ngantuk. Tapi kalau kita makan makanan yang sehat, biasanya itu tidak cepat lapar dan energinya tetap ada. Dan yang manfaat jangka panjangnya tentu saja meningkatkan kesehatan pembuluh darah supaya tidak terjadi sumbatan. Jadi jantung, serangan jantung, stroke, kemudian penyumbatan pembuluh darah kaki dan lain-lain itu bisa dicegah. Nah, kira-kira itu makanan-makanan apa yang harus kita makan dan apa yang harus kita hindari, terutama di pagi hari untuk memperbaiki profil lipid kita. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.